Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, dan tentu saja nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang kita sampaikan dapat bertahan dalam diri kita hingga Allah mewafatkan kita kelak. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan. Semoga salat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada kutwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah mengutusnya ke permukaan bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan pada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini ada yang live tadi ya, tinggal 3 orang ya, ya nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembahasan perempuan istihadah yang kedua ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas perempuan yang istihadah yang pertama kali dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah ya. Istilahnya adalah mubtadaah mumayyizah. Ya, cukup cukup banyak ya yang sudah kita singgung dalam pembahasan mubtadaah mumayyizah ini. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk yang kedua atau jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua dari perempuan yang mengalami istihadah. Ya. Nah, as-suratus tsaniyah ini kita baca sedikit dari kitab At-Taqriratus Sadidatu fil Masailil Mufidah juz 1 ya, halaman 168 ya. Jadi kita kutip dulu kitab ini, baru kita nanti ke kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu. Karena ini cukup ringkas ya, ringkas sekali. Dan kita ambil faedah, pengertian dulu, kita ambil pemahaman dulu dari sini, baru kemudian nanti kita ke kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu, yang perincian-perinciannya tuh di sini ya. Meskipun ya tidak rinci-rinci juga gitu ya, tapi minimal bisa memberikan maklumat lah atau pengetahuan, wawasan, sakofah kepada kita. Baik, as-suratus tsaniyatu mubtada'atun ghairu mumayyizatin. Perempuan istihadah yang kedua, jenis yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah atau mubtada'atun ghairu mumayyizatin kalau dibaca harokatnya ya. Nah, apa itu mubtada'ah ghairu mumayyizah? Nah, definisinya, pengertiannya. Nah, ini dipahami baik-baik. Hiya allati taraddama bisifatin wahidatin, yakni seorang wanita yang melihat darah keluar dari dirinya bisifatin wahidatin, dengan sifat satu sifat saja, bisifatin. Udah jadi bahasa Indonesia nih ya, sifat kan begitu. Jadi seorang wanita yang dia itu keluar darah dari tubuhnya, tentu dia merasa dan dia lihat, namun dengan satu sifat saja, bisifatin wahidatin, ai kullaha ahmaro masalan. Semuanya merah.
Jadi pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah jelaskan bahwa mubtada'ah mumayyizah itu dia perempuan pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah kan begitu ya. Dari segi warna tingkatannya ada 5 ya dari segi warna tuh. Yang paling kuat itu hitam, kemudian merah, kemudian itu eh, merah kuning-kuningan ya atau oranye atau coklat, kemudian kuning, asfar, kemudian akdar ya, keruh. Nah, itu kan bertingkat-tingkat tuh ya sifat warna darahnya. Kemudian juga dari sifat kental, pekat atau cair atau encer ya. Kemudian juga dari sifat baunya, bau busuk atau baunya tidak busuk. Nah, kan begitu. Dan yang memiliki 3 sifat ya itu lebih kuat daripada yang memiliki 2 sifat. Yang memiliki 2 sifat itu lebih kuat daripada yang cuma satu sifat ya. Nah, kalau ini cuma satu sifat saja, bisifatin wahidatin ya, bedanya dengan mubtadaah mumayyizah. Kalau ini mubtadaah ghairu mumayyizah, perempuan itu cuma eh, keluar darahnya dengan satu sifat. Di sini contohnya misalnya kullaha ahmaro masalan. Nah, jadi darahnya ini, dam ini, darahnya ini semuanya warna merah. Nah, jadi nggak ada yang warna hitam, nggak ada yang warna coklat, nggak ada yang warna kuning, nggak ada yang warna keruh, nggak ada yang warna ya itu pokoknya satu saja, merah saja. Begitu ya, karena 5 ya warna darah yang sudah kita pelajari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kadzalika man faqadat syarton min syurutit tamyizi. Dan perempuan mubtadaah ghairu mumayyizah ini adalah perempuan yang kehilangan satu syarat dari dari syarat-syarat tamyiz. Syurut ini jamak dari syart. Ya, udah jadi bahasa Indonesia juga ini ya. Syarton, syarat. Nah, ya. Jadi perempuan mubtadaah ghairu mumayyizah ini perempuan yang manfaqadat syarton, yang kehilangan satu syarat di antara berbagai syarat tamyiz atau syarat mumayyizah. Kita review sedikit nih. Jadi syarat tamyiz itu kan ada 4 ya, ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama syarat tamyiz itu ya, mubtadaah mumayyizah itu syarat yang pertama adalah darah kuat itu tidak kurang dari minimal masa haid. Dan minimal masa haid yang sudah sering kita singgung, sering kita sampaikan itu adalah 1 hari 1 malam. Nah, itu syarat tamyiz yang pertama, darah kuat tidak kurang dari minimal masa haid sehari semalam. Nah, kemudian syarat yang kedua, darah yang kuat itu tidak lebih dari maksimal masa haid. Maksimal masa haid adalah 15 hari 15 malam. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak kurang dari minimal masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Dan darah lemah itu berturut-turut, berkesinambungan, nyambung terus, tidak dipisahkan oleh darah kuat misalnya. Ya, itu yang seperti sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau syarat tamyiz ini ada yang satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan mubtadaah mumayyizah, tapi dia adalah mubtadaah ghairu mumayyizah. Berarti dia cuma melihat satu sifat darah saja, sifat saja. Nah, kenapa? Karena dia kehilangan satu syarat dari syarat tamyiz. Misalnya, darah hitamnya misalnya, kalau syarat yang pertama ya, lebih dari, kurang dari 1 hari 1 malam darah hitamnya. Misalnya darah hitamnya misalnya eh, 2 jam saja misalnya. Itu kan kurang dari 24 jam ya. Itu berarti dia masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah alias dia bukan mumayyizah. Atau darah kuatnya misalnya darah hitamnya 17 hari misalnya. Itu berarti dia kehilangan syarat mumayyizah yang kedua karena darah kuat itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Ya, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Sehingga kalau misalnya dia keluar hitam 17 hari atau 19 hari atau lebih, ya pokoknya lebih lah dari 15 hari, berarti dia masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah. Sampai di sini dulu, bisa dipahami nggak dari penjelasan saya yang barusan?
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjut, ini pendek saja ini ya, pendek saja ini. Nah, makanya karena pendek ini kita butuh ke penjelasan di kitab yang lainnya, kitab ini ya. Baik, begitu ya. Nah, sekarang hukumnya. Hukumnya bagaimana? Hukum mubtada'ah goiru mumayyizah ya. Nah, hukumnya adalah hukmuha. Nah, ini ya. Hukmuha jadi hukum mubtada'ah goiru mumayyizah. Haiduha yaumun walailatun. Haidnya satu hari satu malam alias 24 jam. Watuhruha ya dan sucinya jadi wanita ini suci dia adalah tis'ah wa ishruna yauman 29 hari in arafat waqtab tidak dami jika dia mengenal atau jika dia tuh menghafal waktu mulanya keluar darah. Ah, gimana kalau dia nggak tahu atau nggak hafal atau nggak dia catat misalnya wa illa famutahayyiratun. Kalau tidak seperti itu, maka dia mutahayyiratun. Dia perempuan yang bingung. Saya hukmuha dan akan datang hukumnya. Nanti aja kita bahas ya mutahayyirah ini. Mutahayyirah ini nanti di yang ke lima ya. Istihadoh yang kelima. Kalau yang ketiga mu'tadah mumayyizah, kemudian yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, yang kelima ini ya, mutahayyirah ya. Mutahayyirah tuh kan berkata tahayyaro ya tahayyaru, bingung dia, bingung atau lupa. Nah, ini yang kelima ini ya. Mutahayyiratun yang kelima berarti ya. Pembahasan tentang mutahayyirah nanti aja kita bahas ya. Jadi intinya apa? Seorang perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah haidnya satu hari satu malam alias 24 jam dan sucinya tis'ah wa ishruna yauman sucinya 29 hari dengan catatan jika dia mengetahui, memahami, mencatat ya menandai waktu keluarnya darah ya jika dia tandain saya keluar darah jam segini misalnya, hari ini berarti dia bisa masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah. Bagaimana kalau dia tidak mencatatnya sedangkan darahnya keluar 30 hari berturut-turut ya ini misalnya nih ya 30 hari berturut-turut maka dia menjadi perempuan yang mutahayyirah perempuan yang bingung karena dia membingungkan orang lain dan membuat bingung dirinya sendiri. Ya. Dia membingungkan ahli fikih. Gimana nih darah saya nih? Lah keluarnya kapan? Lah nggak tahu. Lah gimana? Dianya aja bingung, apalagi orang lain kan begitu ya. Logikanya kan begitu. Anda aja bingung, apalagi orang lain kan begitu. Ya nanti ini hukumnya ada ya hukumnya ya. Nah selesai mubtadaah ghairu mumayyizah. Bisa dipahami sampai sini?
Baik, ya itu dasarnya. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, nanti akan ada perincian dan contoh-contoh soalnya di mana Ustadz di sini. Baik ya, mubtadaah ghairu mumayyizah. Sedikit pengulangan ya, walaha surotani. Jadi perempuan yang pertama kali keluar darah dan dia bukan mumayyizah, ya, mubtadaah ghairu mumayyizah bahasa Arabnya atau istilah fikihnya. Jadi dihafal ya. Kalau yang pertama itu apa? Mubtadaah mumayyizah. Kalau yang kedua mubtadaah ghairu mumayyizah. Pengertiannya apa? Kalau mubtadaah mumayyizah yang kemarin-kemarin kita bahas, perempuan yang pertama kali keluar darah, belum pernah keluar darah sebelumnya, dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Sementara mubtadaah ghairu mumayyizah, tadi definisinya adalah dia cuma melihat satu sifat darah dan kehilangan syarat tamyiz. Di sini agak diulang sedikit, nggak apa-apa ya. Mungkin tadi ada yang agak terlambat masuk, nggak apa-apa. Jadi istilah fikihnya ya atau bahasa Arabnya adalah al-mubtada'atu ghairul mumayyizati, atau di buku yang ini, di kitab yang ini dikatakan mubtada'atun ghairu mumayyizatin, ya, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Walaha surotani, dan dia punya dua bentuk, dua gambaran, dua jenis. Al-ula bi antarot dama bi sifatin wahidatin. Yang pertama adalah seorang wanita itu melihat darah dengan satu sifat saja, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ka'antarohu aswada fakot au ahmaro fakot. Seakan apa, sebagai contoh misalnya dia melihat darah itu yang berwarna hitam saja, atau dia melihat darah merah saja, ya, darah yang keluar dari tubuhnya, ya. Nah, itu contoh jenis yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah bi antarahu bi aksaro min sifatin walakinnaha faqadat syartan min syurutit tamyizi. Dia itu melihat lebih dari satu sifat. Ya. Ini yang kurang dibahas tadi ya. Kalau sini cuma dikatakan apa? Dia kehilangan satu sifat atau satu syarat tamyiz. Nah, kalau ini lebih diperinci lagi sama dia, sama penulis kitab Al-Ibaratu wal Ifadatu fi ahkamil haidi wa nifasi wal istihadati ala madhabil imam syafi'i. Bentuk yang kedua adalah seorang wanita itu melihat lebih dari satu sifat. Ya, contoh sifat darah apa misalnya merah, terus keluar kuning, terus keluar hitam. Wah, itu kan tiga itu sifatnya itu. Nah, gimana itu? Ah, akan tetapi faqadat syarton min syurutit tamyizi. Sama dengan yang tadi ya. Akan tetapi dia kehilangan satu syarat dari syarat tamyiz. Seperti tadi misalnya udah kita sampaikan ya. Kalau dia itu misalnya darah hitamnya itu ya kurang dari satu hari satu malam. Misalnya cuma 2 jam. Itu berarti dia kehilangan satu syarat tamyiz. Atau darah kuatnya itu keluar terus. Darah kuatnya itu lebih dari 15 hari 15 malam. Nah, dia kehilangan syarat tamyiz. Masuk ke sini dia. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, hukmul mubtada'ati ghairil mumayyizati. Hukum perempuan mubtada'ah ghairil mumayyizah. Hukmul mubtada'ati ghairil mumayyizati huwa. Nah, hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah ini adalah anna haidoha min awali syahri yaumun wa lailatun. Bahwasanya sesungguhnya darah haidnya itu di awal bulan, dari awal bulan sampai keluar terus ya, itu adalah 1 hari 1 malam. Wa tuhruha tis'un wa ishruna, dan sucinya 29 hari. Ya, sama seperti yang tadi ya. Jadi inilah ya, kalau kita mungkin tidak belajar ya kita nggak tahu ya, misalnya keluar darahnya berapa, 30 hari misalnya, merah semua, 30 hari merah. Berarti 30-30-nya haid gitu, berarti nggak sholat. 30 kali 5 berapa? 150 sholat berarti kan yang nggak dilakukan. Kemudian puasanya sebulan penuh. Tentu nggak seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, makanya perlu kita belajar di sini ya. Nah, ini ya, hati-hati ya yang punya adik, yang punya anak, yang punya keponakan, yang punya ya saudari lah intinya, yang dia itu pertama kali keluar darah ya, dan dia itu satu sifat saja ya. Contoh keluar merah semua. Ya. Nah, itu seperti apa? Nah, beginilah hukumnya.
Ya, haidnya itu adalah 1 hari 1 malam dan sucinya adalah 29 hari ya. Berarti dia 30 hari keluar terus ya darahnya ya, keluar terus ya. Bisa nggak terjadi seperti itu, Ustaz? Ya bisa saja. Ya, mungkin saja nggak? Mungkin saja. Ya, berapa banyak wanita di dunia ini kan? Berapa miliar kan begitu kan ya? Ya, tentu saja ada. Dan ini udah dibahas oleh para fuqaha terdahulu. Ya, ahli fikih terdahulu itu sudah membahas hal-hal yang seperti ini. Ya, bisa dipahami ya bahwa kita ulangi lagi ya, hukum mubtadaah ghairul mumayyizah ini haidnya 1 hari 1 malam alias 24 jam. Kemudian sucinya adalah 29 hari. Berarti suci 29 hari ini apa ini namanya? Gimana? 29 hari ini suci apa namanya? Namanya apa? 29 hari ini dia suci kan ya? Nah istilahnya apa? Ada yang mau menjawab via chat atau via voice, suara? Ya, 29 hari istihadah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi haidnya itu cuma 1 hari 1 malam, 24 jam saja. Berarti 24 jam dia tidak boleh sholat dan tidak puasa. Sementara 29 hari dia harus sholat. Ya. Ataupun kalau dia meninggalkan sholat, maka dia harus mengkodoknya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wat dalil wa ala dzalika, dan dalilnya kok bisa seperti ini Ustaz? Ya, dalilnya apa? Ini disebutkan di sini. Nah, kalau di sini kan nggak ada dikasih dalilnya ya, ibu-ibu ya, nggak ada ya. Nah, jadi kalau di sini ada dikasih dalilnya. Jadi sekarang ini kan orang zamannya dalil ya, ya enggak. Jadi kalau kita jelaskan nih dalilnya mana, ya kan? Dalilnya mana? Sohih nggak itu? Ya kan? Sohih nggak itu hadisnya? Kan begitu biasanya orang-orang kan zaman sekarang kan. Baik, makanya kita kasih dalil. Wat dalilu ala dzalika, dan dalil atas hal ini, kenapa kok 1 hari itu uh, haid dan 29 hari itu suci alias istihadah? Annal yauma wal lailata, karena sesungguhnya 1 hari 1 malam, huwal haidul mutayakkonu, itu adalah haid yang meyakinkan. Dia yakin bahwa ya, jadi 1 hari kembali ke sini ya. Wat dalil wa ala dzalika annal yauma wal lailata huwal haidul mutayakkanu. 1 hari 1 malam itu adalah haid yang yakin, meyakinkan, betul-betul diyakini. Wa mazada mashkukun fihi. Dan apa-apa yang lebih dari 1 hari 1 malam itu mashkuk, sesuatu yang diragukan, sesuatu yang tidak diyakini, ya kan? Fala yuhkamu bi annahu haidun illa biyakinin mislihi. Maka yang diragu-ragui ini itu tidak dihukumi sebagai haid kecuali jika yakin, ya, kecuali jika yakin seyakin-yakinnya, ya, kecuali jika memang itu yakin. Makanya kan ada qawaid fikih atau kaidah fikih yang mengatakan al yakinu la yuzalu bisyaki. Begitu redaksi dalam kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah. Atau dalam redaksi kitab-kitab yang lain, al yakinu la yazulu bisyaki. Ya, keyakinan itu tidak dapat menghilangkan keraguan, syak. Ya. Jadi nggak bisa ya, keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Nah, itu termasuk dalam Al-Qaidah Al-Fiqhiyah Al-Kubro. 5 kaidah fikih yang besar atau yang utama. Ya. Nah, itu pelajaran kaidah fikih gitu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar atau pernah baca atau pernah mengikuti kajian yang berkaitan dengan kaidah fikih, maka ada kaidah fikih yang berbunyi seperti itu. Al yakinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Nanti dari kaidah fikih itu akan banyak kaidah-kaidah turunannya, ya. Sebagai contoh misalnya al-aslu makana ala makana. Hukum asal sesuatu itu adalah seperti apa yang ada sebelumnya, gitu kan. Atau al-aslu baru atau zimmah, hukum asal itu adalah
terlepasnya tanggungan, macam-macam gitu ya. Nah, kita nggak belajar itu sekarang ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini silahkan diperhatikan. Nanti kalau ada yang diragukan silahkan diketik saja. Ditanyakan bisa ya. Nah, famata ro'atid dama wahia mubtada'atun in qata'at anis solati. Maka ketika ya, kita ulangi ya. Famata ro'atid dama wahia mubtada'atun in qata'at anis solati. Maka ketika seorang wanita itu melihat darah dan dia adalah seorang yang mubtada'ah alias seorang yang baru pertama kali keluar darah, maka in qata'at anis solati, maka dia tidak melakukan sholat. Dia ya apa pray dulu dari sholat, ya, berhenti dulu dari melakukan sholat. Kemudian fa'idza zadat damu ala khamsata asyara, dan kalau misalnya darahnya itu lebih dari 15 hari, wahia ghairu mumayyizatin, dan dia bukan wanita yang mumayyizah atau dia masuk dalam mubtadaah ghairu mumayyizah, jenis yang kedua ini iltasalat wasallat, maka dia harus mandi ya, mandi wajib ya, wasallat, dan dia harus salat in kanat damu al mustamirru ala sifatihi, jika darahnya itu terus berlanjut dengan sifat yang itu. Misalnya merah ya. Ternyata merahnya lebih dari 15 hari. Ya. Oh, berarti dia udah bisa kita pastikan bahwa dia adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Karena apa? Ya karena darahnya lebih dari 15 hari dan dia itu belum pernah keluar darah. Ya. Baik. Kemudian wasallat in kanat damul mustamirru ala sifati, dan dia harus mandi wajib dan juga harus sholat jika darahnya itu terus keluar berkelanjutan atas satu sifat itu. Au tagayyaro ila adwana, atau darahnya itu berubah menjadi ke darah yang di bawahnya. Ya, darahnya darah lemah. Ya, misalnya keluar darah warna merah ya 15 hari katakan. Kemudian berubah menjadi warna coklat. Nah, coklat itu kan di bawah merah ya tingkatannya ya. Nah, itu berarti dia adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, ya. Amma ila tagayyara ila a'la, adapun jika dia berubah ke darah yang lebih tinggi, darah yang lebih kuat, contohnya tadi merah, berarti dia berubah menjadi lebih kuat. Ya, contohnya berarti apa? Hitam berarti. Sobarot, maka dia bersabar. Ya, bersabar. La'allahu yanqati'u fatakunu mumayyizatan. Ya, dia bersabar karena boleh jadi ya darahnya itu akan berhenti dan dia menjadi perempuan yang mumayyizah, mubtadaah mumayyizah. Ya, bukan mubtadaah ghairu mumayyizah. Ya, kita kasih contoh lah yang inilah, kita kasih contoh lah biar biar nyaman ya teman-teman, biar bisa tergambar. Ingat ya, ini konsepnya begini ya. Seorang wanita itu keluar darah dan dia itu mubtadaah alias pertama kali keluar darah. Maka dia berhenti dari sholat ya, tidak mengerjakan sholat. Kalau darahnya itu lebih dari 15 hari dan dia itu bukan mumayyizah, maka dia mandi sholat jika darahnya itu terus-menerus keluar di satu sifat saja. Ya, atau berubah ke yang lebih ringan, berubah ke yang lebih rendah begitu ya. Adapun jika dia itu berubah ke yang lebih kuat, maka dia harus bersabar karena bisa jadi dia menjadi mumayyizah. Ya, nah kita kasih contoh lah di sini. Ya, ini saya ketik ya. Keluar darah 15 hari. 15 hari merah. Dan keluar darah 10 hari ya hitam. Hitam. Ya. Nah, mana istihadohnya, mana haidnya.
Nah itu, saya ketik di chat itu. Nah silahkan dijawab ya. Udah mau ngaji-ngaji aja nih. Udah mau ngazan lagi nih. Ya bisa dipahami soalnya. Ini 15 hari keluar merah nih dia nih. Ya, merah. Dan ternyata setelah keluar merah ini dia berubah ke yang lebih tinggi. Berubah ke yang lebih berat. Ya, yakni warna hitam dan keluar darahnya 10 hari. Nah, dari contoh ini, berapa istihadohnya dan berapa haidnya. Dan dia masuk ke yang mana? Mubtada'ah mumayyizah atau mubtada'ah ghairu mumayyizah. Coba disampaikan. Diketik boleh, dipakai suara juga boleh. Gimana? Bisa ada yang mau menjawab? 10 hari haid, 15 hari istihadoh masuk mu'tadah mumayyizah. Masya Allah, betul ya. Jadi kenapa? Karena dia pindah ke yang lebih kuat. Dan dia semua syarat tamyiz terpenuhi ya. Semua syarat tamyiz terpenuhi. Ya, syarat tamyiz kan ada 4 tuh ya. Ada 4, jangan lupa ya. Syarat tamyiz itu ada 4, jangan lupa ya. Yang pertama, darah kuat itu ya tidak kurang dari 24 jam. Hitam nih terpenuhi nih berarti nih. Kemudian darah kuat itu tidak melebihi 15 hari. Hitam nih, berarti terpenuhi itu. Kemudian darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Terpenuhi nih. Kemudian syarat keempat harus berturut-turut ya, berkesinambungan terus-terusan ya, tidak diselingi oleh darah kuat. Begitu. Nah, kalau di contoh yang ini kita kan sudah bilang tadi nih, kalau dia itu darahnya itu merah misalnya ya satu sifat merah, kemudian ternyata berubah ke yang lebih kuat. Maka di sini dikatakan la'allahu yanqati' fatakunu mayizatan, maka dia menjadi mumayyizah. Nah, di sini Mbak Atik betul ya. Jadi 10 hari haid karena dia warna hitam dan 15 hari istihadah ya. Karena apa? Karena ia terpenuhi syarat dari mubtadaah mumayyizah dan dia masuk ke dalam mu'tadah apa mubtadaah ya. Tulisannya begini, mubtadaah ya. Mubtadaah. Ingat aja kalau min itu kan singkatannya madrasah ibtidaiyah kan begitu. Ibtada'a yabtadi'u, ibtidaan. Nah, ibtida. Ya, jadi mubtadaah ya. Mubtadaah. Beda mu'tadah beda ya. Kalau mu'tadah nanti kita akan belajar di yang ketiga ya. Yang ketiga ini ya. Nah, ini memang mu'tadah ya. Mu'tadah ya. Orang yang sudah biasa. Ini kita-kita ini ya. Kita-kita. Saya nggak masuk ya. Ibu-ibu nih ya. Atau teman-teman yang akhwat, yang umahat ini ya. Dia udah terbiasa keluar haid dan dia bisa membedakan. Sama yang keempat nanti. Dia biasa keluar haid dan dia tidak bisa membedakan yang keempat nanti nih. Yang keempat mana nih? Mu'tadah ghairu mumayyizah. Ya. Nah, ini kebanyakan perempuan di sini ya, yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ya, ini betul ya. Teman-teman yang lain bisa dipahami nggak ini? Contoh ini. Kok bisa 10 hari haid, 15 hari istihadah, terus dia mau mubtadaah, mumayyizah. Kenapa bisa seperti ini? Bisa dipahami nggak yang lainnya? Atau ada yang bingung? Kalau bingung disampaikan aja biar kita ulang. Karena ini sudah mau azan Isya juga ini ya. Nah, ini kan berubah ke yang lebih kuat ya. Bagaimana kalau berubah ke yang lebih lemah? Kita kasih lagi soal ya. Soal ya, diketik aja ya biar bisa dibaca. Paham Ustaz? Alhamdulillah ya.
misalnya seperti ini. Berubah ke darah yang lebih lemah nih ya, seperti tadi yang kita katakan ya. Misalnya keluar darah 17 hari. 17 hari warna merah. Ingat-ingat ya syarat tamyiznya, ingat-ingat ya, jangan dilupakan tuh syarat tamyiz itu yang ada 4 itu, karena itu akan berpengaruh untuk kita menentukan dia ini masuk mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Ya begitu ya, begitu. Kemudian 13 hari. Nah, 13 tambah 17, 30 ya. 13 hari keluar darah warna kuning. Nah, ini berapa haid, berapa istihadah, sama masuk mana dia. Nah, ini. Dia 17 hari keluar darah warna merah. Ya. Nah, kemudian 13 hari keluar darah warna kuning. Berarti 30 hari keluar terus ya. 30 hari itu keluar terus. Anggaplah ini bulan Ramadan. Anggaplah ini dia keluar di bulan Ramadan. Nah, berapa itu? Haidnya berapa? Istihadahnya berapa? Masuk mana? Sama kalau dia udah meninggalkan, bagaimana itu? Ya. Sholatnya atau puasanya. Silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab untuk menguji pemahaman ya. Pemahaman. Gimana? Silahkan coba jawab. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Namanya kita belajar ya. Bagaimana? Udah azan ini. Dia mau coba menjawab. 15 hari haid, 15 hari istihadoh, masuk ghairu mumayyizah. Yang lain mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Yang lain mungkin? Masuk ghairu mumayyizahnya betul ya, Mbak Atik ya. Yang lain mungkin mau mencoba menjawab. 17 hari keluar warna merah, 13 hari keluar warna kuning. Haidnya berapa, istihadohnya berapa, sama masuk mana? Masuk mubtada'ah mumayyizah atau mubtada'ah ghairu mumayyizah. Gimana yang lain? 17 hari haid, 13 hari istihadoh. Belum tepat juga ya. Yang lain mungkin mau mencoba, Mbak Atik sudah 2 kali mencoba. Gimana? Ya, baik ya. Jadi kita pahami konsepnya ya. Terima kasih Mbak Atik sudah mau mencoba. Perhatikan ya. Jadi ingka nadamul mustamiru ala sifatihi au tagayyara ila adwana, maka dia termasuk ke dalam ghairu mumayyizah. Ya, wahia ghairu mumayyizatin, dia ghairu mumayyizah, dia mandi wajib, dia sholat jika darahnya itu berlanjut terus
atas satu sifat. Ingat ya, tadi lebih dari 15 hari ya. Nah, ini berarti kalau contoh yang ini ya, kalau contoh yang ini, mana tadi 17 hari, kemudian 17 hari keluar merah, 13 hari keluar kuning, berarti dia pindah ke darah yang lebih lemah. Berarti haidnya itu cuma satu hari satu malam ya. Dan 29 hari dia itu adalah istihadoh ya. Jadi jawabannya satu hari satu malam itu haid ya. Sementara 29 hari itu adalah istihadoh alias dia suci ya, suci ya, ya. Istihadoh garis miring suci ya. Nah, itu. Lah kenapa seperti itu, Ustadz? Ya, karena kalau kita masukkan dia ke ghairu mumayyizah itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena dia itu pindah ke darah yang lebih lemah. Dia pindah ke darah yang lebih lebih lemah ya, dari merah ke warna kuning ya, dari merah ke warna kuning, dan dia keluar darahnya itu lebih dari 15 hari. Nggak mungkin kita masukkan 17 hari haid karena maksimal haid itu adalah 15 hari. Sementara dia keluar darahnya 17 hari merah dan 13 hari itu warna warna kuning, dan totalnya adalah 30 hari, dan dia itu belum pernah keluar darah. Berarti itu bagaimana? Itu tadi berarti ya dia masuk ke ghairu mumayyizah. Ingat, ghairu mumayyizah itu adalah hukumnya, mubtadaah ghairu mumayyizah hukumnya adalah satu hari satu malam itu haid, dan 29 harinya adalah istihadah. Nah, dengan syarat apa? Kembali lagi ke sini ya, kembali lagi kita ke sini ya. Dengan syarat kalau dia cuma melihat satu sifat darah saja, atau dia itu melihat lebih dari satu sifat. Tadi contohnya ya, contohnya apa? Eh, apa merah sama kuning. Akan tetapi dia kehilangan satu syarat ya, satu syarat ya dari syarat-syarat tamyiz ya, satu sifat dari syarat-syarat tamyiz. Ya. Kalau ini 17 hari merah 13 kuning, berarti kan merah lebih kuat ya daripada kuning ya. Ingat, kuat itu, darah kuat itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini kalau dinisbatkan merah dan kuning, ini kan lebih kuat merah ya, teman-teman ya, ibu-ibu ya. Merah dengan kuning kan lebih merah, kuat warna merah. Sementara syarat tamyiz itu menjelaskan, nah ini kita buka lah ya biar jelas. Nah, yang ini aja nih, yang singkat. Nah, sementara syarat tamyiz itu, darah yang kuat itu tidak boleh lebih dari maksimal masa haid, alias 15 hari. Nah, yang ini udah nggak terpenuhi nih, udah kehilangan satu syarat ini. Berarti dia masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah, haidnya itu cuma satu hari satu malam. 29 hari dia suci, alias istihadah. Ya, ya tentu dengan catatan dia mencatat awal keluarnya darah. Makanya kita harus aware ya, kalau punya anak perempuan atau saudari perempuan atau siapa, harus kita ingatkan, keluar darah nggak? Atau merasa keluar darah nggak? Kapan merasa keluar darahnya itu? Kapan? Jam berapa? Hari apa? Nah itu penting gitu ya, penting ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian, kenapa kok dia masuk ke ini pembahasan ini, satu hari itu haid, 29 hari istihadah, bisa dipahami Mbak Atik, teman-teman yang lainnya bisa dipahami. Saya minta responnya sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu Isya ya. Bisa dipahami nggak? Kok cuma satu hari satu malam haidnya? 29 hari istihadah. Nah itu pembahasannya. Alhamdulillah Mbak Nika paham, Fitriani paham, Ismi paham, teman-teman yang lain, Mbak Atik, insya Allah ya, paham ya. Karena dia kehilangan satu syarat tamyiz, merah dan kuning, merahnya malah 17 hari. Ya, lebih dari 15 hari. Sehingga dia masuk ke pembahasan ghairu mumayyizah. Sehingga dia haidnya satu hari, satu malam. 29 hari adalah istihadah. Sehingga kalau misalnya dia 29 hari meninggalkan sholat, menyangka bahwa dia itu haid dan ternyata salah, berarti apa? Berarti dia harus mengganti sholatnya. Ya. 29 kali 5 berapa itu? Ya harus dikodok ya.
Karena dalam kaidah fikih dikatakan la ibrata bizonnil bayyin khata'uhu. Ya, tidak ada la ibrata bizonnil bayyini khata'uhu. Tidak dianggap ya persangkaan yang salah. Begitulah ya. La ibrata bizonnil bayyini khata'uhu. Ya. Begini tulisannya. Tulisannya saya coba ketik di sini. La ibrata bi azonni al-bayyini khata'uhu. Nah, itu ya kaidah fikihnya la ibrata bizonnil bayyini khata'uhu ya. Kalau saya nggak keliru seperti ini bunyinya. Jadi tidak dianggap persangkaan yang jelas-jelas kelirunya, salahnya. Dia anggap 30 hari itu haid atau 15 hari atau berapa, padahal ternyata haidnya cuma 1 hari satu malam. Berarti dia ya udah jelas kan salahnya, berarti dia harus menggantinya, mengkodoknya sholatnya selama yang dia tinggalkan. Karena 1 hari 1 malam itu haid dan 29 hari istihadoh alias suci ya. Insya Allah kita ulangi pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita selesaikan ini mubtada'ah Ghairu Mumayyizah ini. Sekaligus pekan depan tanggal 11 ya. Insya Allah pertemuan terakhir. Karena ketika Ramadan ya silahkan menyibukkan dengan agenda-agenda Ramadan. Insya Allah kita bertemu kembali pekan kedua dan atau pekan kedua atau pekan ketiga Syawal ya. Jadi bisa dikodok sholatnya yang dianggap istiadah apakah termasuk dosa yang dimaafu ya, semoga Allah memaafkannya ya, semoga Allah memaafkannya. Karena kalau kita baca kitab fikih uzur jahil itu cuma ada dua ya, uzur jahil itu cuma ada dua ya. Yang pertama itu kalau dia itu baru masuk Islam ya, mu'alaf dan belum lama masuk Islam. Dan yang kedua kalau dia itu jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu uzur jahil itu cuma dua. Misalnya dia nggak tahu bahwa misalnya bulan puasa ya, karena mau puasa, bulan puasa misalnya dia berjima dengan istrinya. Dia nggak tahu kalau itu membatalkan puasa. Nah, uzurnya itu cuma dua. Yang pertama, dia baru masuk Islam. Dan yang kedua itu, dia jauh dari komunitas kaum muslimin. Jauh dari ulama. Nah, terus begini apakah dimakfu ya? Semoga saja dimakfu ya. Makfuun ya. Nah, makanya penting kan kita belajar ya. Makanya ayo sama-sama kita belajar ya. Jadi kodok sholatnya yang tadi itu, ya sholatnya yang dianggap haid ya, padahal faktanya dia istihadoh, itu insya Allah lah, semoga Allah memaafkannya. Ya makanya kita sering minta ampun kan kepada Allah kan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan seterusnya. Ya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas kelalaian kita, atas ketidaktahuan kita ya. Makanya doa yang bagus juga tuh, doa yang di akhir surat Al-Baqarah itu ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah janganlah kau hukum kami atas apa in nasina jika kami lupa au akhtana atau kami keliru. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana dan seterusnya. Nah, itu dibaca ya, dibaca. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, maafkan kelalaian kita, maafkan kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita terus belajar ya, kita terus belajar ya. Wallahu taala a'lamu bissawab ya. Nas'alullah salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.